refresh your mind and soul. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 9 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar satu hal, bahwa berbicara tentang mujizat, ternyata iblis pun bisa melakukan mujizat. Setan juga bisa melakukan mujizat di dalam kehidupan setiap orang. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan mari kita belajar. Jangan memfokuskan pengiringan kita kepada Tuhan hanya berdasarkan mujizat semata-mata. Setan juga bisa melakukan mujizat, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa banyak orang yang bisa sembuh karena kuasa setan. Banyak orang yang bisa mengalami kelimpahan karena setan. Karena memang setan bisa memberikan semuanya itu. Dia bisa mewujudkan di dalam setiap orang apa yang menjadi keinginan mereka. Berbicara tentang kehidupan yang nyaman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita mengiring Tuhan, jangan fokus kita hanya kepada kehidupan yang nyaman. Karena Tuhan datang di dalam kehidupan kita bukan semata-mata untuk membuat hidup kita nyaman, tetapi Dia datang di dalam kehidupan kita agar kita selamat. Perbedaan antara setan dengan Tuhan ini sangat jelas, bahwa setan semata-mata dia memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita agar dia mendapatkan jiwa kita, agar dia bisa memperbudak kita sampai pada akhirnya kita menjadi bagian dari kehidupan setan itu. Sedangkan Tuhan datang di dalam nama Yesus memiliki perbedaan yang besar. Saat Dia datang di dalam kehidupan kita, Dia tidak semata-mata membuat kehidupan kita ini menjadi lebih bermakna, tetapi Dia datang di dalam kehidupan kita. Dia menawarkan apa yang dicari oleh banyak orang, yaitu berbicara tentang kehidupan yang kekal, berbicara tentang jiwa yang kelak akan ada bersama dengan Bapa di dalam kerajaannya. Dan perhatikan dengan baik, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Di awal-awal dunia ini dijadikan, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, perhatikan dengan baik, bahwa Tuhanlah yang mengambil inisiatif datang ke dalam dunia dan memberikan kehidupannya bagi kita umat manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, jangan takjub waktu kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Jangan langsung kita merasa seolah-olah itu adalah suatu perbuatan yang besar. Itu bukanlah suatu perbuatan yang besar, tetapi perbuatan yang besar adalah apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Apa yang sudah Dia kerjakan untuk Bapak, Ibu, dan saya dengan memberikan nyawanya ganti kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh setan. Jadi ada perbedaan besar antara Tuhan dengan setan, Bapak Ibu. Setan memang bisa melakukan atau membuat sesuatu keadaan seolah-olah itu baik bagi kita. Tetapi perhatikan dengan baik,
Ada satu yang tidak bisa dikerjakan oleh setan di dalam kehidupan kita, yaitu melepaskan kita dari ikatan dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini engkau harus fokus mengiring Tuhan, bukan karena mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena setan pun bisa melakukannya. Tapi engkau mengiring Tuhan dengan satu pemahaman, karena Dia mengasihi kita dengan sempurna. Dia mati bagi kita agar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Itu sebabnya tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.